Pancasila, Panca-Azimat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Arviandari, mahasiswa Universitas Terbuka semester 3 dengan NIM 877312282. Berikut saya akan menyampaikan materi tentang sejarah bagaimana lahirnya Pancasila. Setiap hari Senin pastinya semua warga sekolah melaksanakan upacara bendera rutin, yang mana di dalam rangkaian acaranya terdapat pembacaan teks Pancasila. Tapi pernah nggak sih kita berpikiran kenapa ada Pancasila dan bagaimana sih proses kelahirannya? Mari kita bahas bersama. Dimulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPKI, yang merupakan upaya Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu, yang mana saat itu Jepang berada di posisi terdesak oleh sekutu pada Perang Pasifik. Maka dari itu, Jepang akhirnya membentuk sebuah badan penyelidik demi memenuhi janji kemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan topik usulan dasar negara. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Disusul oleh Supomo yang mengusulkan 5 dasar pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang beliau beri nama Pancasila, yang berbunyi: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan Insinyur Soekarno yang ini akhirnya diterima dan menjadi dasar negara. Pada hari itu, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Agar bisa menindaklanjuti rumusan dasar negara, maka dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketuanya, Abi Kusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hashim, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Alexander Andries Maramis, Muhammad Yamin. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar serta pengesahan isi Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9. Tapi hasil ini memicu perdebatan dan keluhan dari perwakilan Timur karena sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya hanya merujuk pada satu golongan saja. Karena tugas BPUPKI adalah menentukan dasar negara, maka setelah tugas tersebut sudah terlaksana, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh dibentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dilaksanakan sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Membahas tentang kompromi akan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yang menjadi perdebatan. Pada akhirnya, di sidang tersebut 7 kata dalam sila pertama dihapus dan digantikan ketuhanan yang Maha Esa bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan tentang proses kelahiran Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.